papat fi maulidihi nerangake ing dalem maulite Kanjeng Nabi asyarifi kang mulya sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Abana mauliduhu 'adhi bi unsurihi yatiba mubtada'in minhu wa mukhtatami yamun tafarrasa fihi al-fursu annahum qad unziru bi hululil busi wan niqami wa bata'i wa nukisra wa huwa musadi'un kashamli ashabi kisra ghayra multaimi wan naru khamidatul anfasi min asafin alaihi wan nahru sahil aini min sadami. Ini nanti sampai satu bab itu khusus tentang maulidnya Kanjeng Nabi dan beberapa peristiwa yang terjadi pada detik-detik atau pada waktu menjelang kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abana wes ngetokake, mertelaake. Abana was mertelaake. Mauliduhu apa kelahirane Kanjeng Nabi. Abana was mertelaake mauliduhu apa kelahirane Kanjeng Nabi. Anti bi unsurihi saking wangine asal usule Kanjeng Nabi. Anti bi unsurihi saking wangine asal usule Kanjeng Nabi, nenek moyange Kanjeng Nabi. Ya tiba mubtadain, duh Nabi ingkang wangi kawitane. Ya tiba mubtadain, duh Nabi ingkang wangi kawitane. Wa minhu saking Nabi, minhu saking Nabi, wa mukhtatami lan duh Nabi kang apik pungkasane. Kan ai waya tiba mukhtatami dan kang apik pungkasane. Yaumun ya kene dadi khabar ai yaumu maulidihi yaumun utawi kelahirane Kanjeng Nabi. Mauliduhu utawi kelahiran Kanjeng Nabi yaumun iku dina. Yaumun iku dina tafarrosa kang berfirasat. Yaumun iku dina tafarrosa kang berfirasat fihi ing dalem yaum. Fihi ing dalem yaum al-fursu sapa pira-pira wong Persia. Al-fursu sapa pira-pira wong Persia. Furus itu ahli mamlakati Faris, yaitu pemerintahan Persia. Di sini disebutkan kenapa disebut furs dari kata firasah, summu bidzalika, mereka dikatakan seperti itu likamali syaja'atihim, karena mereka punya keberanian yang luar biasa, bagaikan kuda. Farosun kan kuda. Wa tamami firasatihim, dan firasat mereka juga luar biasa. Ramalan mereka juga luar biasa. Jadi furus itu bisa faros, dari kata farosun kuda, mewakili sifat apa keberanian, atau furus firasat. Nah, jadi wong Persia itu yo dukun tapi yo kendel, paham ya? Jadi kendele didukung dengan dukung. Apa paham tak ora sampean? Rasa keberanian mereka didukung dengan perdukunan, luar biasa. Makanya termasuk yang datang ke Jawa yaitu Syekh ora Jumadil Kubro, sinten niku? Syekh Subakir. Ya betul, Syekh Subakir wakilah beliau dari Persia. Ya ahli gitu-gitu. Ya raja sing dadi loh ya. Nah awak dhewe gawe raja dadine mie. Dadine pakanan, raja terus akhirnya membuat apa semacam tumbal di tanah Jawa ben iso dinggoni wong. Al-fursu sapa wong-wong Persia, annahumu
Asline annahum, tapi ngana darurat syair annahumu. Annahumu ing sak temene wong Persia. Annahumu ing sak temene wong Persia qad undiru. Iku teman-teman wis den elingake sapa Persia. Qad undiru iku teman-teman wis den elingake sapa Persia bihululil bu'si kelawan medune perkara kang abot. Asyiddah. Al-bu'us asyiddah perkara kang abot ya. Perkara kang abot sing dadekke galau, sing dadekke susah. Wan niqami lan siksa. Wan niqami lan siksa. Di pasal ini seperti saya katakan khusus bab menerangkan tentang maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta beberapa cerita tentang keajaiban-keajaiban dan keanehan-keanehan yang terjadi. Karena Kanjeng Nabi itu orangnya yang luar biasa, makhluk yang paling dikasihi Gusti Allah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala membuat beliau itu lahir di dunia bukan tanpa ada penyambutan. Pasti ada penyambutan yang luar biasa. Wong gede kok mosok ora disambut. Paham ya sampean nggih? Makanya di pasal ini ada beberapa orang ketika sebelum masuk pasal ini mahalul qiyam. Ada beberapa orang sebelum masuk pasal ini apa? Mahalul qiyam. Tapi kebanyakan memang tidak ada mahalul qiyamnya seperti yang sudah diajarkan sama Al Habib Abdul Qadir Al-Hinduan, beliau juga enggak ada mahalul qiyam. Baca burdah itu ya kalau diperhatikan dari awal sampai akhir itu ya langsung ngomong ke Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi enggak perlu mahalul qiyam pun sudah hadir. Paham nggih? Pun. Kata beliau maulidnya Kanjeng Nabi itu menunjukkan asal usulnya Rasulullah yang suci. Asal usulnya Rasulullah yang termasuk orang-orang yang baik. Jadi mbah-mbahannya Kanjeng Nabi dari abah beliau Said Abdullah Abdul Muthalib ila Nabiyina Adam alaihi salam itu semuanya tidak ada orang yang nakal, semuanya tidak ada orang yang bejat. Mereka adalah orang-orang yang suci. Logikanya gini, kenapa harus Kanjeng Nabi keluar dari orang-orang yang suci? Karena Kanjeng Nabi itu suci. Kalau Allah menaruh nurnya Rasulullah di orang-orang yang ahli zina, kasihan nur Muhammadnya, ya. Akhirnya terkotori, ya, terkotori dan Allah tidak mau itu. Nah, ini yang menjadi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kalau datuk-datuknya Rasulullah dari mulai abahnya sampai Nabi Adam semuanya adalah orang-orang yang beriman. Ora ana sing zina, ora ana sing nakal. Dawuhnya Kanjeng Nabi kharajtu min nikahin la min sifah. Saya ini keluar dari pernikahan, bukan dari perzinahan. Di sini ada hadis. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abbas datang ke Rasulullah, kemudian beliau mendengarkan sesuatu yang dibicarakan di majelis tersebut. Akhirnya Kanjeng Nabi berdiri terus langsung katakan gini, man ana. Kadang Kanjeng Nabi yang ngetes para sahabat. Eling ta nek aku ki Rasulullah ngono lho. Bar jagongan dijujuk aku ngadeg. Sopo aku? Kayak kenal aku ta ora? Oh nggih jenengan Gus Hadi kan ngono maksudnya. Sama dengan ini Rasulullah. Nanya sama sahabat, "Man ana? Siapa saya?" Faqalu anta Rasulullah alaihi salam. Jenengan itu Kanjeng Nabi, utusannya Gusti Allah. Tapi dijawab sama Kanjeng Nabi, "Ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib." Aku adalah Muhammad, putranya Abdullah, putranya Sayyid Abdul Muthalib. Innallaha khalaqal khalqa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk faja'alani fi khairihim firqatan. Kemudian Allah membuat saya sebagai yang terbaik di golongan yang terbaik. Jadi Kanjeng Nabi ditaruh sulbinya, ditaruh nurnya di orang-orang yang baik. Tsumma ja'alahum firqatain. Kemudian dari golongan terbaik ini dibagi dua lagi. Ketika dibagi dua faja'alani fi khairihim firqah. Kemudian saya diberikan pada golongan yang terbaik. Sing dimaksud ja'alahum firqatain niku sapa? Ketika yaitu Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail sama Nabi
Ishak. Kanjeng Nabi medune saking sinten? Nabi Ismail. Jadi walaupun di keturunannya Nabi Ismail ndak ada yang jadi nabi seperti Nabi Ishak, ya. Tapi sekali nih metu langsung Kanjeng Nabi. Terbaik ta mboten? Terbaik. Walaupun Nabi Ishak anak turunnya akeh sing dadi nabi, tapi kan umatnya untuk umat sing Bani Israel. Kasihan mereka. Nah, makanya Kanjeng Nabi itu ditaruh di golongannya atau ditaruh di keturunannya Nabi Ismail. Akhirnya singkat cerita faja'alani fi khairihim baitan wa khairihim nasaban. Ketika sampai Quraisy, golongan orang-orang Makkah Quraisy, saya dijadikan sebagai orang yang memiliki orang tua yang baik, yang terbaik dan memiliki rumah yang terbaik. Makanya yang pernah saya ceritakan Sayyid Abdullah itu adalah seorang yang memang belum pernah ketemu sama Rasulullah, tapi beliau waktu mudanya itu menjadi kesayangannya orang-orang Quraisy. Ada wongnya apik. Terus ya tiba mubtada'in min huwa muhtadami, wahai Rasulullah, engkau yang memiliki asal usul yang baik dan memiliki keturunan yang baik. Muhtadam itu ya memiliki keturunan yang baik. Soalnya masih Habib, masih nakal tapi kan Habib mbok mulyakno ta mboten? Wajib hukume. Makanya ya betul lah masalah apa? Mereka punya gerakan politiknya bagaimana enggak masalah. Yang penting kita wajib cinta ahli baiti Rasulullah. Terus hari maulidnya Kanjeng Nabi, kelahirannya Kanjeng Nabi, yaumun tafarrasa fihil fursu. Ketika mau mendekati hari lahirnya Kanjeng Nabi, mereka orang-orang Persia sudah berfirasat, sudah meramalkan apa? Qad undziru bihululil bu'si wan niqami. Mereka akan mendapatkan kekalahan yang besar, mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong-wong Persia dhewe wis ketar-ketir ketika malam-malam atau ketika detik-detik kelahirannya Kanjeng Nabi. Kok ora ketar-ketir piye? Kuatah tanda-tandanya. Apa itu? Di antaranya wabata iwanu kisra wahwa munsadiun kasyamli ashabi kisra ghaira multaimi wabata lan wis mangsa wengi. Wabata asline nginep tapi ya mangsa wengi ngoten mawon. Wabata lan wis mangsa wengi iwanu kisra, apa kerajaane kekaisaran Kisra. Iwanu Kisra apa kerajaane kekaisaran Kisra. Wa huwa hale utawi Iwan, wa huwa hale utawi Iwan munsadiun iku pecah. Munsadiun iku pecah. Kasyamli ashabi Kisra, kaya dene pecahe wong-wong Kisra. Kasyamli ashabi Kisra, kaya dene pecahe wong-wong kerajaan Kisra. Ghaira multaimi, kang ora bisa kumpul. Ngapunten, ghaira berarti dadi hal ya. Ghaira multaimi hale ora bisa kumpul. Hale ora bisa kumpul. Wan naru khamidatul anfasi min asafin alaihi wan nahru sahil aini min sadami. Wan naru lan utawi sekedap wabata Iwanu Kisra. Iki berarti fa'il yang kedua. Wan naru lan geni ngoten mawon. Kan wabata Iwanu wawune atof tengene Iwanu. Wan naru lan geni khamidatul anfasi kang mati bulat-bulate. Khamidatul anfasi kang mati bulat-bulate min asafin krana saking sedih. Min asafin krana saking sedih. Alaihi ing atase yaum.
alaihi ing atase yaum wan nahru lan segara wan nahru lan segara sahil aini kang mampet utawa mandek sumberane sahil aini kang mampet utawa mandek sumberane min sadami krana saking sedeh min sadami krana saking sedeh loro-loro sik. Kan tadi dikatakan orang-orang Persia sebelum kelahirannya Rasulullah SAW mereka sudah berfirasat, meramalkan. Apa ramalannya? Pokoknya kekaisaran Kisra Persia akan runtuh, akan tidak berjaya lagi hancur. Karena Persia waktu itu adalah kerajaan yang juga terkuat setelahnya Romawi ya. Ada Romawi sama Persia, dua peradaban dunia ibaratnya kayak saiki Amerika karo Rusia, paham ya? Nanti Persia itu bagaikan Rusia buah Amerikanya ya. Anggap aja lah Rusia, putingnya ada di kekaisaran Kisra. Nah Persia ini mereka meramalkan bahwasanya akan ada nabi yang lahir. Akan ada nabi yang lahir. Dan detik-detik sebelum kelahirannya Kanjeng Nabi mereka juga sudah meyakini mesti kekaisaran Kisra akan hancur. Apalagi khususnya di sini dikatakan wabata iwanu Kisra wa huwa munsadiun. Yaitu ketika detik-detik malam kelahirannya Rasulullah, Kisra, kekaisaran Kisra yaitu di Persia yang dipimpin oleh di sini Anusyarwan, namanya Anusyarwan. Yo Anune Sarwan ngoten. Anusyarwan itu memiliki istana nggih. Istananya kenapa? Istananya itu memiliki balkon yang besar-besar. Nah, di sini dikatakan iwanu Kisra wa huwa munsadiun. Kekaisaran Kisra istananya memiliki balkon, tapi balkonnya berarti balkon tak sampean iki. Berarti balkon ta mboten wong desa apa ya? Teras ya, teras dhuwur ngoten paham ya, teras ibarat omah ngene dhuwur kono balkone. Mbah nek ngene dalem atas ku diarep balkon ta ora iku. Meh kaya ngono-ngono iku lah. Pokoke balkon menunjukkan peradaban yang maju. Balkon-balkon kekaisaran Kisra itu pada malam kelahirannya Rasulullah 14. Ada jumlahnya 14, semuanya hancur pada malam tersebut. Dibangun angel-angel, kokoh, kuat tapi hancur. Nah ini kalau bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu kejadian besar, enggak bakal ditulis dalam sejarah. Nek mung retak-retak tok atau ditempel go semen iso, ora acur saacur-acure. Bagaikan kasyam li ashabi Kisra ghairu multaimi, bagaikan ributnya, kocar-kacirnya pasukan Kisra pada malam tersebut dan mereka tidak bisa berkumpul. Nek balkon sing jugruk, omah jugruk, berarti mati tah mboten? Mati sing ning ngisore mati wong omah jugruk kok. Nah, paham ya sampean nggih? Itu tanda-tanda kelahirannya Rasulullah. Wes mulai bingung mereka. Wedan, iki betul-betul nabi akhir zaman metu iki. Wes ajur Persia. Wis muni ngono, dukun-dukune muni ngono. Ditambah lagi Persia itu punya Tuhan. Tuhannya mereka apa? Menyembah api, ya, bukan penyembah air ya. Menyembah api dia. Dia musuhnya Avatar Eng berarti. Ya, penyembah api. Mereka itu punya api yang ajaib. Selama ribuan tahun tidak pernah mati. Selama ribuan tahun enggak pernah mati. Tapi ketika malam kelahirannya Rasulullah, pangerane wanaru khamidatul anfas. Api yang mereka tuhankan itu pada malam kelahirannya Rasulullah tiba-tiba mati. Wis ra gelem urip meneh. Oh pangeran kok mati. Nah lucu toh? Pangeran itu kan zat yang mutlak, tidak super mutlak gitu ya. Zat yang tidak bisa dijangkau oleh kematian. Lah kok mati? Terus nyembah sapa ngono. Nah, akhirnya di sini diibaratkan kenapa api daripada Tuhannya orang-orang Persia itu mati, kata beliau wannaru khamidatul anfasi min asafin. Karena seakan-akan api ini sedih sekali atas kelahirannya Rasulullah. Nek wong sedih akhirnya murung. Nek murungnya api berarti dia mati. Paham ya sampean? Ini hanya bahasa kiasan. Ditambah lagi wannahru sahil aini min sadami. Semua air, sumber air yang ada di Persia saat itu semuanya sat kok apa sih gini? Semuanya
kering, ya, gak keluar airnya. Nah itu akhirnya kan perputaran kehidupan orang-orang Persia kan susah. Orang tidak bisa hidup tanpa air. Makanya ini menjadi pertanda betul bahwasanya Persia itu pasti akan hancur karena Nabi akhir zaman sudah lahir. Wasa asa wata an ghadat buhairatuha warudda warituha bil ghaidhi hina dhami. Wasa alan wis nyumrambah. Wasa alan wis nyumrambah sawata ing daerah sawah. Ora sawah-sawah sing niki mboten. Sawah niku Madinatun Farisiyah. Satu kota yang ada di Persia terletak di antara Ar-Ray wa Hamadan. Jadi wasa'alan wis nyumrambah sawata ing daerah sawah. Si nyumrambah apa an-ghadat, apa yen to ilang. An-ghadat apa yen to ilang buhairatuha apa danaue. Danau berarti danau nggih. Apa danaune Persia. Satu sawah. Buhairatuha apa danaune sawah. Warudda lan den tolak. Warudda lan den tolak warituha sapa wong kang nekani buhairah. Wariduha sapa wong kang nekani buhairah. Ditolak kelawan piye? Bil ghaidhi kelawan nesu-nesu. Bil ghaidhi kelawan nesu-nesu hina dhami ing dalem nalikane ngelak sapa wariduha. Hina dhami ing dalem nalikane ngelak haus sapa wariduha. Ka'anna bin nari ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nari min dharimi. Ka'anna kaya-kaya sak temene. Ka'anna kaya-kaya sak temene binari iku kelawan geni. Ka'anna kaya-kaya sak temene binari iku kelawan geni ma apa barang. Ma apa barang bil ma'i kang tetep ing dalem banyu. Bil ma'i kang tetep ing dalem banyu. Mim balalin bayane saking teles. Mim balalin bayane saking teles. Huznan krana susah. Huznan krana susah. Wabil ma'i ay wa ka'anna bil ma'i. Wabil ma'i lan iku kelawan banyu. Wabil ma'i lan iku kelawan banyu ma apa barang. Ma apa barang binari kang tetep ing dalem geni. Binari kang tetep ing dalem geni min doromi bayane saking panas. Bayane saking panas. Terangke sik. Ini masih terkait dengan Persia. Jadi kenapa kok yang dituju kok hanya Persia, tidak yang lain? Karena seperti yang saya katakan, Persia waktu itu adalah negara adidaya, negara yang super power ya, tidak bisa terjangkau oleh kekuatan manapun. Maka kalau pengen muncul ke Kanjeng Nabi ya cukup mengalahkan Persia hanya karena maulidnya Kanjeng Nabi, paham nggih? Jadi menunjukkan pas maulidnya Kanjeng Nabi Persia kalah tanpa perang ya. Persia ambruk tanpa peperangan. Itu tanda betul bahwasanya Rasulullah akan menguasai dunia dari ujung barat sampai ujung timur. Di antara tanda-tanda kelahirannya Rasulullah waktu itu di daerah sawah, yaitu di sini diterangkan sebuah kota yang ada di negara Persia. Sawah itu memiliki danau. Danaunya itu sekarang tidak ada. Dulu kata arkeolog, orang-orang yang ahli bumi itu mengatakan sawah itu memang dulu ada danaunya. Tapi saya kira soalnya apa? Sebab lahirnya Kanjeng Nabi. Sawah mereka memiliki termasuk kota yang maju karena memiliki perairan yang bagus. Mereka punya danau. Nah, pas malam kelahirannya Rasulullah, danau yang segitu banyaknya, segini danau. Danau niku sak dhuwure kali, sak ngisore laut. Akeh ta mboten banyune?
Ya turah-turah gitu. Mestinya ono iwake dan lain-lain. Nah, danau-danau yang ada di daerah sawah tiba-tiba semuanya kering. Ora metu banyune, hilang kabeh. Wong-wong sing mara warudda waridwa bil ghaidhi hina dhami. Biasanya air yang ada di danau tersebut dibuat untuk minum, dibuat untuk cuci-cuci dan lain-lain itu moro-moro lah kok sat kabeh ngono. Moro-moro nesu-nesu emosi. Iki maksude piye kok danau sakmene akeh ujug-ujug sat. Ujug-ujug anteh. Nah, ini makanya di sini dikatakan warudda waridwa bil ghaidhi hina dhami. Kaya-kaya wong sing mara ndek gini danau sawah itu tadi semuanya kecelek. Kecelek lah kok banyune entek ngono. Terus di sini beliau mengumpamakan, la yo ka'anna binahri ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nari min dharimi. Sing ndek mau geni, ya. Geni niku sifatnya napa, Pak? Panas. Krana lahirane Kanjeng Nabi, dhek berubah menjadi dingin kaya ana banyune. Teles kan ngoten ya. Begitu juga sebaliknya. Danau sawah yang mana airnya melimpah tiba-tiba kering, kaya-kaya panas, kaya-kaya kepanasan. Makanya di sini ibarat sing geni dadi banyu alias mati, sing banyu dadi geni alias kering, tidak bisa dimanfaatkan. Itu maksudnya ka'anna binari ma bil ma'i min balalin ila akhirih. Wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadhharu min ma'nan wa min kalimi. Wal jinnu utawi para jin. Wah, jin melu-melu ya. Wal jinnu utawi jin tahtifu iku kabar-kabar sapa jin, cerita. Tahtifu iku kabar-kabar sapa jin wal anwaru hale utawi wawune wawuten haliyah, wawu ataf. Wal anwaru lan utawi pira-pira cahaya. Sati'atun iku napa ta mriki? Mencorong ngoten. Wal anwaru lan utawi pira-pira cahaya sati'atun iku mencorong. Wal haqqu lan utawi perkara kang bener. Wal haqqu lan utawi perkara kang bener yadhharu. Iku pertelo apa hak? Yadhharu iku pertelo apa hak? Min maknan bayane saking makna, min maknan bayane saking makna, wa min kalimi lan bayane saking ucapan, wa min kalimi lan bayane saking ucapan. Di malam kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sama Imam Busiri wal jinnu tahtifu. Jadi para jin itu hatif. Saya maknani hatif dulu, hatafayah tifu. Hatif niku suara tanpa rupa. Jin niku makhluk ana rupane tah mboten? Tidak bisa kita indra. Makanya di sini wal jinnu tahtifu, ora tatah kalamu. Jin sendiri saling memberi kabar bahwasanya oh ini malam adalah malam kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jin yang iman-iman Islam itu seneng dengan kelahirannya kanjeng Nabi. Udah gitu di malam kelahirannya kanjeng Nabi wal anwaru sati'atun, ada cahaya yang mencorong. Cumleret mencorong menerangi antara Makkah sampai sejauh mata memandang. Jadi ketika kelahirannya kanjeng Nabi itu Sayyidah Aminah gini duron niku Kusura Syam kok aku lali. Gini Wahina Baroza ya, pasal Wahina Baroza. Eling ta rak sampean? Waduh ngantuk kabeh ya. Ana duron dibuka sedela ya. Qalati syafa fa'adha alahu ngapunten. Nah, fa'adha alahu ma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadhartu ila ba'di qusurir Rum. Nah, dawuhnya Sayyidah Aminah ketika beliau melahirkan kanjeng Nabi, itu ada cahaya yang memancar dari rahim beliau. Terus sejauh mata memandang beliau sampai bisa melihat terproyeksikan gambaran-gambaran daripada bangunan-bangunan ada yang di Romawi. Hatta nadhartu ila ba'di qusurir Rum. Nah, itu yang dimaksud anwaru sati'atun yaitu. Jadi siji-sijine bayi sing lahir
lahir karo gawa cahaya sing terang benderang iki mung Kanjeng Nabi. Nah awak dhewe kan mboten bayi lahir gawa lara, gawa apa jenenge air ketuban ya dan lain-lain untuk diledek kabeh bentuke megilan pokoke. Sampai enggak pernah ngancani wong lahiran ya. Aku wis tau ngancani wong lahiran. Koyo rak tegel lah balik. Sampai ikrar aku wis pokoke ndek anak siji ae aja neh-neh tapi ya pengen meneh ta. Tapi nek prosesnya iku koyo rak tegel temenanan. Pas iku seminggu koyo rak kolu sakake. Tapi ya bar rong sasi ya gas meneh. Jadi satu-satunya bayi yang lahir dengan membawa cahaya, betul-betul cahaya, bukan cahaya sing disenter karo dokter mboten ya. Cahaya yang sampai Sayyidah Aminah tahu ana ning apa tenggene temboke koyo proyektor ngoten nggih. Proyektor roh napa? Roh kekaisaran atau bangunan-bangunan yang ada di Romawi, Masya Allah. Jadi yang dimaksud wal anwaru satiatun itu ya cahaya yang mengiringi kelahirannya Kanjeng Nabi. Dan itu banyak orang yang menyaksikan. Ketika malam itu kalau mereka pada melek, itu banyak yang menyaksikan. Bahkan ada satu riwayat mengatakan ada suatu daerah di malam anunya Rasulullah, kelahirannya Rasulullah, itu turun hujan susu. Ora susu gembandul. Malah susu gembandul. Betul-betul susu, tetesan air susu itu. Ada yang melihat sampean susu gembandul pikirannya, poso, batal berarti. Nah itu ya. Begitu juga ketika malam malam dibelahnya rembulan ya, mukjizatnya Kanjeng Nabi berubah rembulan itu di Cina ada yang catatan manuskrip lama bercerita pokoknya di dalam ceritanya itu manuskrip itu menceritakan bahwasanya pernah suatu malam itu bulan dijujuk-jujuk hilang terbelah menjadi dua. Itu pernah. Berarti mukjizatnya Kanjeng Nabi itu sampai kemana-mana viral waktu itu ya, viral. Tapi kan kekurangan media ya bisanya ditulis yang tembok, ada ngopo, sing sekira anak turun berroh. Ya betul. Jadi satu-satunya bayi yang lahir dengan membawa cahaya yang menerangi jagat kulon, jagat wetan itu mengkanjeng Kanjeng Nabi. Wal haqqu yadharu min ma'nan wa min kalimi. Bahasa yang menceritakan tentang kebenaran akan lahirnya Rasulullah itu jelas sekali didengarkan oleh manusia, baik secara lisan maupun secara pemahaman. Karena kalau di dalam Simtud Durar, wa nataqat kullu dabatin li Quraisyim bi fisahil al-sunil Arabiyah. Bahkan hewan-hewan ternak orang-orang Quraisy pada malam kelahirannya Rasulullah iku iso ngomong, bayangno jujuk-jujuk sampean duwe sapi utawa sampean duwe wedhus ngomong ngono. Misalnya pin Arifin Nabi lahir misalnya kayak ngono di malam kelahirannya Kanjeng Nabi iso muni ngono. Wah ngoteni kok. Makanya ini hanya satu-satunya dan tidak pernah ada yang terjadi lagi. Tidak akan pernah terjadi yang model seperti ini. Amu wasammu fa'i'lanul basyairi lam tusma' wa bariqatul indari lam tusyami. Amu was podo picek sapa Persia. Amu was podo picek sapa Persia wasammu lan podo budek sapa Persia. Fa'i'lanul basyairi mongko utawi pengumuman piro-piro kabar bahagia. Fa'i'lanul basyairi mongko utawi pengumuman piro-piro kabar bahagia. Lam tusma iku ora bisa den rungokake apa i'lan. Lam tusma iku ora bisa den rungokake apa i'lan. Wa bariqatul indhari lan utawi cumlerete peringatan. Wa bariqatul indhari lan utawi cumlerete peringatan. Lam tusyami iku ora bisa den tingali apa bariqah. Lam tusyami iku ora bisa den tingali
apa bariqah. Min ba'di ma akhbaral aqwama kahinuhum bi anna dinahumul mu'wajja lam yaqumi wa ba'da ma ayanu fil ufqi munshuhubin munqaddatin wafqa ma fil ardi min sanami. Min ba'di ma akhbara, saking sakbadane barang. Min ba'di ma saking sakbadaning barang. Mimba dima saking sakbadane barang akhbaro kang wis paring kabar. Akhbaro kang wis paring kabar al aqwama ing pira-pira kaum. Al aqwama ing pira-pira kaum. Kahinuhum sapa sapa dukune kaum. Kahinuhum sapa dukune kaum. Di sini serah ana sing kayak dukun kayak jilbo ya? Serah ana, Falah. Falah gawe kitab apa sampean ya? Perdukunane, Kahinuhum sapa dukune kaum. Bi anna dinahum kelawan sak temene agamane kaum. Bi anna dinahum kelawan sak temene agamane kaum. Al mu'wajja kang bengkong. Al mu'wajja kang bengkong lam yakum. Asine ngono tapi lam yakumi. Ora langgeng apa dinahum. Lam yakumi ora langgeng apa dinahum. Terusna wa ba'dama ayanu fil ufqi min syuhubin munqaddatin wafqa ma fil ardi min sanami. Wa ba'dama lan sak ba'dane barang. Kan mau min ba'di ma akhbaran iki wa ba'dama. Lan ing dalem sak ba'dane barang ayanu kang wis nyaksekake utawa ningali sapa kaum. Ayanu kang wis ningali sapa kaum ing ma ngoten. Ayanu kang wis ningali sapa kaum ing ma fil ufuqi ing dalem langit. Fil ufuqi ing dalem langit min syuhubin bayane saking pira-pira lintang. Min syuhubin bayane saking pira-pira lintang mungqaddatin kang tiba. Mungqaddatin kang tiba wafqama nyocoki barang. Wafqama nyocoki barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Min sonamin. Bin sonami bayane saking brahala. Min sonami bayane saking brahala. Wah iki dawa diterangke sik sedelok. Jadi setelah sekian banyak tanda-tanda yang mereka lihat, yang mereka saksikan, kan ngakeh mau ana balkonnya Kisra rubuh, kemudian apalagi danau di daerah sawah semuanya habis, kemudian apalagi api yang disembah sama Majusi mati. Nah, dan banyak sekali tanda-tanda keajaiban tentang kelahirannya Rasulullah itu mereka lihat. Akan tetapi seakan-akan mereka amu wasomu. Mereka seakan-akan budek, seakan-akan tuli. Artinya gini, wis dikai tondo-tondo nabi akhir zaman arep metu. Kok ijek gegeman karo agama sing salah. Ngono maksudnya. Maka kata beliau fa'i'lanul basyairi lam tusma' wa bariqatul indhari lam tusyami. Maka kabar-kabar bahagia tentang kelahirannya Rasulullah mereka tidak masuk, tidak mau mendengar. Begitu juga peringatan-peringatan sing mau ana bahru sawah, danau yang tiba-tiba kering, kemudian Tuhan mereka mati, lam tusyami, mereka enggak mau tahu. Tetap mereka kekeh dengan agama yang lama. Berarti bungen tuwa ya mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Begitu juga mereka sebenarnya sudah diperingatkan. Apa itu mim ba'di ma akhbarul aqwama kahinum.
Dukun-dukun mereka juga sudah mengingatkan, memprediksi, memberi kabar kepada mereka. Apa? Bi anna dinahumul mu'wajjalam yakumi. Agama yang mereka pegang sekarang ini, kata dukun itu, tidak akan langgeng. Soalnya Nabi akhir zaman wes metu. Nabi kalau sudah keluar berarti membawa Islam. Hampir semuanya menjadi Islam. Begitu juga ditambah lagi, mereka melihat betul di malam kelahirannya Rasulullah di langit itu banyak sekali munsyuhubin mungqaddah, yaitu bintang jatuh. Nah, ketika bintang jatuh itu sampean jangan salah persepsi. Wah, berdoa ketika ada bintang jatuh. Enggak, bintang jatuh itu dia jatuh karena ngejar setan ya, ngejar gendruwo sing ajeng maling suara daripada geret-geretan kolam, yaitu suara tentang takdir manusia. Nah, dia kan munggah neng langit. Nah, ketika malam kelahirannya Kanjeng Nabi dibandemi nganggo napa? Bintang jatuh. Makanya ketika bintang jatuh itu aja melangitkan doa. Melangitkan doa, ya Allah saya pengen apa, keliru. Itu jangan-jangan saya tanya ke kamu lagi kan gitu kan. Harusnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau apa gitu. Maka di malam kelahirannya Rasulullah banyak sekali bintang yang berjatuhan. Jadi langit setelah lahirannya Kanjeng Nabi tidak begitu bolong, tidak begitu ada ruas untuk bisa setan naik ke atas. Jadi nek sadurunge Kanjeng Nabi lahir iku jin-jin iku ya iso nyolong-nyolong kabar ya. Makanya dukun-dukun iso memprediksi masa depan itu karena jin itu bisa ngintek, iso ndelok, iki piye takdire si fulan misalnya, takdire si Wafik, takdire si Moci. Iku nek zaman dulu sedurunge Kanjeng Nabi lahir, jin-jin itu ada akses untuk ke sana. Orang dalam ya, akses orang dalam, cari jalan tikus sampai akhirnya dia menuju ke tempat Lauhil Mahfuz. Tapi setelah Kanjeng Nabi lahir, wah sudah langsung dipalang PSBB. Pengetatan ya, diketati sama malaikat, polisinya akeh ndak ono. Jadi gak bisa ditembus sama jin. Kalaupun ada dukun yang juwaduk misalnya, hebat prediksinya 99,99% itu benar, sebenarnya itu kabar dari jin. Itu pun jinnya tidak bisa mendengar langsung, tidak bisa melihat langsung, hanya memperkirakan. Jadi dia arep munggah mari ora sik dhuwur-dhuwur banget. Mau berusaha iki piye iki kabare kan ngono. Jadi kolam itu kan pen yang menuliskan tentang takdir-takdirnya manusia ada di sana, ada di langit itu. Wah, itu nek sampean jadi punya koneksi dengan jin untuk mencuri kabar-kabar tentang takdir manusia, wah Anda menjadi dukun terhebat itu. Ya, itu Persia terkenal seperti itu dukunnya. Maka kata beliau pada malam kelahirannya Rasulullah banyak sekali bintang berjatuhan sebagaimana berjatuhannya berhala-berhala yang ada di bumi. Diriwayatkan ketika lahirnya Kanjeng Nabi semua berhala yang disembah oleh manusia di bumi itu juga berjatuhan, menandakan Tuhan mereka akan hilang, menandakan Tuhan mereka akan hancur. Hatta ghada an tariqil wahyi munhazimun minasyayatini yaqfu ithra munhazimi ka'annahum haraban abtalu abrahatin aw askarun bil hasa min rahataihi rumi. Hatta ghada sehingga dadi, hatta ghada sehingga dadi an tariqil wahyi saking dalane wahyu, antariqil wahyi saking dalane wahyu munhazimun sapa wong kang mulayu ngono. Tapi ora wong maksudnya. Munhazimun sapa wong kang melayu minasyayatini bayane saking pira-pira setan. Minasyayatini bayane saking pira-pira setan yakfu kang ngetot bureni sapa munhazim. Kang nututi oleh yakfu kang nututi sapa munhazim istra munhazimi ing jejake setan liya kang mlayu. Istra munhazimi ing jejake setan liya kang mlayu. Ka'annahum kaya-kaya sak temene setan
Ka'annahum kaya-kaya sak temene setan enak diloncat abtalu abrohatin. Iku pahlawane Raja Abrohah. Ka'annahum kaya-kaya sak temene setan abtalu abrohatin iku pahlawane Raja Abrohah. Kaya ing dalem apa haroban ing dalem lumayune. Haroban ing dalem lumayune. Au askarun utawa tentara. Au askarun utawa tentara. Rumi tapi aslinya Rumia diloncat nggih. Au askarun utawa tentara Rumia. Karena darurat syait dadinya Rumi. Rumia kang den lempari, den uncali sapa askar. Rumia kang den uncali sapa askar bil hasa kelawan watu. Bil hasa kelawan watu min rohataihi saking epek-epek lorone Kanjeng Nabi. Min rohataihi saking epek-epek lorone Kanjeng Nabi. Nabdzan bihi ba'da tasbihin bi batnihima nabdzal musabbihi min ahsya'i multatimi. Nabdzan ai nabadha nabdzan nguncalake temenan sapa Kanjeng Nabi. Nguncalake temenan sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan hasa. Nabdzan nguncalake temenan bihi kelawan hasa ba'da tasbihin ing dalem sak badane maca tasbih. Ba'da tasbihin ing dalem sak badane maca tasbih bi batnihima ing dalem epek-epek lorone Kanjeng Nabi. Bi batnihima ing dalem epek-epek lorone Kanjeng Nabi. Nabdzal musabbihi min ahsya'i multaqimi. Nabdzal musabbihi ai kanabdzil musabbihi kaya nguncaline wong kang maca tasbih. Nabdzal musabbihi kaya nguncaline wong kang maca tasbih alias Nabi Nuh nggih sing dipangan Nabi Yunus. Nabdzal musabbihi kaya nguncaline wong kang maca tasbih alias Nabi Yunus min ahsya'i multaqimi saking pira-pira lambunge iwak kang mangan. Min ahsya'i multaqimi saking lambunge pira-pira lambunge iwak kang mangan. Nah ini dawu iki. Tadi dikatakan bahwasanya langit itu tidak bisa dijangkau lagi oleh siapa? Setan. Di PSBB ya, pengetatan itu. Karena Covid naik mungkin. Enggak, kalau ini diketati karena Kanjeng Nabi lahir. Maka dikatakan ketika ada yang berusaha naik ke langit, mereka dilempari oleh para malaikat dengan apa? Bintang. Nanti ana bintang jatuh iku aja ndonga sing apik, malah kudune auzubil lah kan gitu. Aja ngasih Gusti setane aja tekan kene ngono. Dan dikatakan gendruwo niku jarene kan fi riwayah wallahu alam bener apa ora. Gendruwo itu kan gosong welek koyo ngono soalnya dhek iku asline jin sing apik cuman kurang ajar jajal-jajal munggah ning langit dibandem kena bandemane malah malaikat akhirnya dadi gendruwo. Ana sing muni ngono. Makane teng ngene ngisor ana bakaran-bakaran singkonge biasanya nek ana gendruwo kan ana bakaran mambu ngono iku. Soale dhek gosong bar diuncali karo napa malah malaikat jarene. Coba nanti di interview ya. Di interview nanti malam. Tapi apakah ada ya setan keluar ya kan enggak ada. Terus kata beliau, setan-setan itu yang mana mereka berusaha mencari informasi tentang takdir manusia, ghada an tariqil wahyi munhazimun. Mereka lari terbirit-birit daripada jalannya wahyu, yaitu langit. Langit itu termasuk jalannya wahyu. Kenapa? Bukan jalan wahyu, wahyu. Jalannya wahyu itu maksudnya bukan wahyudi. Wahyu itu maksudnya
Allah Subhanahu wa taala kalau ngisi wahyu lewat malaikat Jibril ya kan? Malaikat Jibril manggone teng di langit. Makanya langit kemudian dari langit turun kepada siapa? Kanjeng Nabi. Berarti kan lantaran jalannya malaikat Jibril menuju Kanjeng Nabi itu kan harus melalui langit. Makanya ini thoriqil wahyi. Jadi langit itu adalah jalan satu-satunya wahyu untuk turun kepada Kanjeng Nabi. Nah, mereka para setan itu munhazim, lari terbirit-birit daripada langit. Terus dia dekemai ning gini bumi. Lari terbirit-biritnya itu koyok-koyok gudak-gudakan mbek kanca-kancane sing melu mlayu. Jadi yo jenenge nek sampean ra iso bayangno koyo anu lah. Wong sampean delok ini pinggir dalan ana Satpol PP moro gitu. Sing pengemis-pengemis ya, sing duwe anak, sing ibu-ibu mlayune kan heboh ngene. Kaya ngono iku. Yakfu isramun hazimi, lari terbirit-birit semua. Dan di sini dikatakan ka'annahum haraban abtalu abrohaden. Larinya mereka itu terbirit-birit sebagaimana larinya tentara-tentaranya Abroha ketika mereka berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi ya melayu, geni api neraka medun nih. Ngawur ae. Ono napa kancane diledek. Ya kan kena watu yang dibawa burung ababil kan mereka diledek kan, tembus dari kepala, tembus tekan dubur terus tembus tekan gini gajahe piye wes kancaku diledek mlayu ae kan ngono ra. Mereka tuh lari seperti itu daripada diledek aku malah melayu. Atau dikatakan perumpamaannya bagaikan tentara yang mau menyerang Rasulullah terus rumi bil hasamin rahaihi rumi, mereka diusir sama Rasulullah hanya dengan kerikil, hanya dengan batu-batu kecil. Tapi batu kecilnya apa? Beda. Watune diwaca-waca, ya. Watune diwaca-waca. Tapi ini lucu. Justru nabzan bihi ba'da tasbihin bi batnihima. Kanjeng Nabi itu memegang batu ketika mau melempari tentara-tentara yang mau membunuh Rasulullah. Itu justru bukan Kanjeng Nabi yang baca tasbih. Watune sing maca tasbih, ya. Watune maca tasbih saking senengnya dicekel karo Kanjeng Nabi. Makanya diuncalno mandi. Lah sampean watu ora anu ya ora maca ya. Sampean ora maca watune apa meneh watake miso-miso kakekane watake ngono. Kok dicekel karo tai iki ngono. Aja kanggo peper ya, aja go peper ya watake ngono ra nek sing nyekel sampean. Oh kan tadi peper temenan didelet-delet kanggo tai. Nah, iku bedane Nabi dengan kita ya. Watake watu-watu kalau kita pegang itu emosi watake asline. Lah apa cekel cah iki? Mending diedek-edek daripada dicekelan gitu. Jadi Kanjeng Nabi itu punya mukjizat seperti itu, megang sesuatu yang benda mati itu bisa baca tasbih, bisa zikir ngono maksudnya. Dan itu kedengaran zikirannya, didengar sama orang sekitarnya. Nah, ketika Kanjeng Nabi mau mengalahkan musuh itu gampang, agar jika nyawuk watu, nyawuk kerikil, nyawuk debu, kemudian itu bisa baca sendiri, tentunya Kanjeng Nabi juga baca, akhirnya Kanjeng Nabi menang. Kalau kita kan istilah gini Jawa ini bambu runcing ya. Ketika mengusir penjajah bambu runcingnya di asma'i ya lah, di asma'i. Itu podo meh mirip-mirip koyok ngono. Tapi Kanjeng Nabi hebatnya batunya sendiri juga ikut baca tasbih. Dan ketika melemparnya itu juga seperti enggak pakai kekuatan full, tapi iso tekan adoh, paham enggak sampean? Nguncalin ndok kene wong ning alun-alun kena. Paham ta? Nguncali ndok kene wong ning ngene Jati kena. Tadi piye kok iso tekan ngono ya namanya napa? Mukjizat. Nah, di sini dikatakan nabdal musabbihi min ahsya'i multaqimi, sebagaimana Nabi Yunus yang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin di dalam perut, kemudian suwe-suwe perutnya perutnya ikan yang memakan Nabi Yunus mual ya. Mual, mangan Nabi deh kurang ajar kan. Mangan Nabi terus wek. Kayak nangmuh. Nangmuh kan ngono ya itu sama. Jadi bayangkan aja yang muntah itu ikan besar yang bisa makan manusia. Itu sejauh apa kira-kira kalau muntahkan gitu. Nah, terus paham nggih sampeyan tsumma qala al-faslul khamisu fi mu'jizatin nabi wallahu a'lamu bissawab.